Silahkan di subscribe terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Skripsi Bisa. Nah, bagi kalian yang belum subscribe channel ini, silahkan untuk di subscribe terlebih dahulu agar kalian semua bisa mendapatkan video-video terupdate dari channel ini. Yang ini saya yakin sangat bermanfaat sekali bagi kalian semua, khususnya kalian yang sekarang sedang kuliah atau mahasiswa, apalagi kalau misalnya kalian mahasiswa tingkat akhir. Oke, jadi jangan lupa di subscribe, bila perlu aktifkan notifnya. Di video kali ini saya hanya ingin berbagi saja ya dengan teman-teman semua, karena berhubung kondisi mengharuskan kita untuk di rumah saja ya akibat pandemi COVID-19 ini, segalanya serba berubah ya, termasuk pola belajar yang biasanya tatap muka sekarang harus menggunakan online, dan itu perlu adaptasi khusus ya. Tidak hanya itu, ini pun berdampak kepada mahasiswa tingkat akhir yang sedang menyelesaikan skripsi. Tentu ini jadi satu dilema ya. Bertemu aja dengan dosen secara langsung belum tentu kita mengerti, apalagi ini tidak bisa ketemu dan memang haruskan belajar online atau bimbingan online. Ketemu saja dengan dosen, banyak revisi dan kita gak ngerti revisinya apa, apalagi ini harus online, tidak ketemu. Nah, di sini saya akan memberikan tips bagaimana melaksanakan bimbingan secara online agar skripsi kalian bisa lancar ya, tentunya bisa cepat selesai juga. Tips yang pertama ini lebih kepada pendekatan individu dulu ya, internal individu. Tips yang pertama adalah kuatkan niat untuk segera menyelesaikan skripsi. Nah, itu yang paling penting. Gak ada niat, gak ada keinginan, kesananya susah. Nah, niatnya dulu diperkuat. Dengan kita sudah memperkuat niat kita untuk segera menyelesaikan skripsi, akan muncul satu dorongan atau motivasi untuk mengerjakan skripsi. Nah, kalau gak ada di sana, kamu nanti akan malas-malasan. Itu tips yang pertama, kuatkan niat, kuatkan tekad, cari itu motivasi untuk segera menyelesaikan skripsi apapun itu ya. Entah itu motivasi ingin cepat bekerja, motivasi ingin cepat membahagiakan orang tua, atau bahkan motivasi ingin segera menikah gitu ya setelah lulus. Ya silahkan itu ya. Itu yang pertama, bangun satu motivasi dan niat yang kuat di dalam diri agar skripsi selesai, sehingga kondisi apapun tidak jadi masalah, termasuk kondisi saat ini. Oke, yang kedua adalah buat kesepakatan dengan dosen pembimbing tentang media apa yang digunakan dalam bimbingan skripsi. Nah, ini kita harus tahu media apa yang akan digunakan saat bimbingan. Ya, bisa jadi media yang digunakan kita belum familiar sehingga kita nggak tahu, atau bahkan dosen hanya bisa itu aja ya. Media umum biasanya melalui WA atau email ya. Terlebih lagi kalau misalnya perlu satu tatap muka online, misalnya pakai Zoom ya, kita harus persiapkan juga aplikasinya. Nah, kalian harus ketahui itu dan buat kesepakatan bimbingan itu pakai media apa ya, sehingga kalian bisa mempersiapkan maksimal, akhirnya kalian bisa lancar mengerjakan skripsi. Nah, itu yang kedua. Lalu yang ketiga, masih berhubungan dengan media yang dipakai. Yang ketiga adalah jangan gaptek. Kuasai aplikasi atau media yang digunakan saat melakukan bimbingan online ya. Kita nggak boleh gaptek saat kondisi saat ini, karena semuanya serba online. Kita harus berupaya beradaptasi dan menyesuaikan ya
Misalnya kalian persiapkan terlebih dahulu gunakan aplikasi tertentu untuk install, entah itu di handphone ataupun di laptop kalian. Ya, pelajari aplikasinya, cara kerjanya pelajari. Ya, termasuk Microsoft Word itu sendiri ya kalian harus paham ya. Karena ada beberapa dosen yang ngedit langsung, ngasih komentar di file Word ya. Namun pas mahasiswa buka, mahasiswa nggak tahu harus diapain itu komentarnya. Karena memang sana ada tanda-tandanya seperti apa ya. Nah itu harus kalian kuasai juga, tidak hanya aplikasi media untuk belajar online, tapi juga Microsoft Word ya. Itu harus kalian kuasai ya. Intinya tips yang ketiga ini, jangan gaptek. Nah, kemudian selanjutnya adalah ini hal yang sama sebetulnya, mau online mau offline saat bimbingan. Kalian harus rutin bimbingan dengan perbaikan-perbaikan yang sudah kalian perbaiki dari revisi dosen pembimbing kalian. Nah, ini perlu konsisten dari kalian sendiri. Nah, ini kalau kita menunda-nunda revisian atau perbaikan dari dosen, ini akan memunculkan rasa malas sehingga tersendat pengerjaan skripsinya ya. Maka dari itu rutin bimbingan dengan perbaikan yang sudah dikerjakan ya, sehingga kita tahu mana yang salah, mana yang harus ditambahkan, lalu terus itu dilakukan sampai memang tidak ada revisi lagi dan akhirnya kelar skripsi kalian untuk diajukan sidang. Nah itu ya, rutin bimbingan dengan perbaikan. Lalu berikutnya yang kelima adalah proaktif. Nah, karena keterbatasan kita tidak bisa ketemu langsung dengan dosen, hendaknya kita semua itu harus proaktif belajar, proaktif mencari tahu jika memang kita tidak ada yang dimengerti ya. Kita harus proaktif bertanya kepada dosen pembimbing kita, maksudnya apa ini? Ada revisi, tanyakan. Karena perlu diketahui ya, karakter dosen pembimbing itu beda-beda. Bisa jadi saat memberikan revisi ada dosen pembimbing yang memang hanya memberikan masukan secara umum sehingga kita confuse. Ada juga dosen pembimbing yang memberikan masukan detail sehingga kita mudah. Nah, kita harus membiasakan. Manakala dosen kita hanya sekedar memberikan masukan-masukan yang sifatnya umum, kita harus lebih proaktif lagi untuk mencari tahu. Ya, syukur kalau misalnya dapat dosen yang detail. Ini lebih mudah lagi buat kita. Nah, maka dari itu dalam kondisi seperti ini kita harus proaktif belajar dan mencari tahu dan bertanya kepada dosen pembimbing kita ya, agar tidak ada kesalahpahaman saat proses perbaikan. Saat selesai perbaikan, setor lagi, bimbingan lagi, lalu perbaiki lagi. Begitu sampai kelar skripsinya. Oke, berikutnya adalah masih berhubungan dengan proaktif dalam belajar. Jika memang kalian perlu untuk penjelasan tambahan, cari ebook, artikel-artikel yang memang bisa membuat kalian paham. Atau kalian belajar melalui video-video ya tentang skripsi. Nah, ini akan mempermudah kalian. Banyak sekali video-video pembelajaran yang menyediakan bagaimana proses pengerjaan skripsi. Contohnya di channel ini, Skripsi Bisa ya, teman-teman bisa manfaatkan channel ini. Maka dari itu jangan lupa di subscribe. Nah, banyak belajar dari video-video pembelajaran seperti ini. Oke, lalu terakhir, upayakan online terus ya. Nah, di sini dituntut untuk selalu sedia kuota internet. Nah, sediakanlah kuota internet agar sekalian selalu online dan bisa update, dan jangan lupa aktifkan notifikasi, entah itu email atau WA ya, bila perlu notifikasi khusus. Kalau bunyinya anu, itu pasti dari dosen pembimbing ya, sehingga kita tahu notif itu pasti dari dosen pembimbing. Ketika ada email, oh pasti itu revisi. Nah, itu kita harus selalu aktif. Itu saja teman-teman semua tips dari saya bagaimana melakukan bimbingan di saat pandemi ini.
Ya mudah-mudahan ini segera berakhir dan kita bisa kembali normal, beraktivitas kembali normal. Jangan pernah lelah untuk menyelesaikan tanggung jawab kalian, salah satunya menyelesaikan skripsi. Terima kasih atas perhatiannya. Jangan lupa subscribe dan bagikan ke teman-teman yang lain agar lebih bermanfaat lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.